سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat 33 surah Al-Ma'arij. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas manusia itu dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan panik, tidak tahu mau berbuat apa, tapi diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 solusi. Jadi kalau 8 solusi ini dijalankan oleh manusia, maka keluh kesah itu tidak ada lagi. Sifat susah itu tidak ada lagi. Kita sudah memasuki sifat apa? Semua ada 8. Sekarang kita masuk ke yang ke-7 dan ke-8. Sebelum kita masuk ke-7 ke-8, ada pengungkapan kalimat as-salah. Salah itu 3 kali. Yang pertama itu tentang keimanan. Illal musallin. Musallin yang dimaksud itu bukan orang salat, tetapi orang beriman. Siapa orang beriman itu baru dijabarkan oleh Allah 1 sampai 8. Maka orang yang tidak panik itu orang beriman. Orang yang tidak susah itu orang yang beriman. Maka pengungkapan beriman di sini diungkap dengan kalimat al-musallin 1. Al-musallin yang kedua itu orang yang terus menjaga salatnya. Jadi menjaga salat bagaimana? Daimun. Daimun itu terus menerus dia salat. Jadi tidak ketika waktu susah dia tidak dia salat, waktu sudah tidak susah dia tidak salat, tidak. Maka salatnya itu terus daimun, continue. Nanti yang ketiga, ya itu disebutkan yang ke-8 di sini. Ya, nanti akan kita bahas. Sekarang kita masuk yang ke-7 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ke-7 ini adalah salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Salah satu cara supaya kita tidak panik dan susah. Yang ke-7-nya walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Ini enggak ada terjemahan, Pak. Ayat 33. Kita akan mendengar terjemahannya dulu bagaimana di apa? Ya, memberikan kesaksiannya. Kesaksian apa itu? Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud yang ke-7 ini mereka yang memberikan kesaksian. Apa maksudnya? Hum yashhiduna bi annallaha wahid la syarikalah. Seorang yang yakin kalau Allah itu cuma esa, Allah itu satu dan tidak ada yang lain. Maka orang itu tidak akan pernah keluh kesah. Ada masalah selalu dia melapor kepada Allah. Ada problem selalu melapor kepada Allah. Maka sifat yang ke-7 ini membuat seseorang itu tidak panik dan tidak susah. Ada masalah dia melapor kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ketahuilah ya Muhammad, kasih tahu kepada umatmu ya Muhammad, yang memiliki langit dan bumi dan isi-isinya adalah saya. Kalian mau apa? Mau langit, mau bumi, mau isinya? Minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam ayat lain, ketika manusia dia tidak mau salat, tidak mau puasa, dia meminta semuanya, diberikan oleh Allah tanpa dikurangi sedikit pun permintaannya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kamu mau apa kamu, kata Allah? Mau dunia, saya berikan semuanya. Wahum la yubkhasun. Tidak saya kurangi sedikit pun. Tetapi kenikmatan ini cuma sebentar saja, kata Allah. Jadi itu karena kenapa diberikan oleh Allah? Karena kapasitas mereka itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah diberikan. Binatang-binatang diberikan, Pak. Binatang yang tidak berakal diberikan. Ada ibadah binatang? Binatang tidak beribadah. Binatang tidak tidak puasa, tidak salat. Dia entah apa saja dia berbuat, tapi diberikan nikmat oleh Allah. Sehingga binatang itu gemuk-gemuk semuanya, dembun-dembun binatang. Maka Rasulullah mengatakan kalau binatang itu diberikan akal, kata Rasulullah, maka dia akan pijut-pijut. Ya, Mbak. Kenapa kurus? Dia memikirkan tentang kehidupan dia setelah mati nanti. Tapi manusia wate kaiju akai hana kepikir tepu ya, Mbak. Hana kepikir tepu. Yang kepikir poyang na apa jauh juga. Kalau binatang wajar dia makan begitu saja, Pak. Nya orang musyrik dia makan begitu saja wajar dia, Pak. Hituri Allah wajar, Pak. Wajar dia. Artinya dia sudah mau masuk kelompok pertama. Kami tidak mau diatur, ya Allah, wajar, biarin saja. Ini sudah orang beriman, diberikan akal lagi, diberikan kitab lagi, diturunkan nabi lagi, ada hadis lagi, ada Al-Quran lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan yang ketujuh. Tapi sebagian penafsir, salah satunya Imam Sawi mengatakan, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, itu maksudnya apa? Mereka tidak ngomong kata-kata yang azur. Zur itu yang tidak ada artinya. Jadi zur itu ngomong kemari, ngomong sana, hana arti, hana tepu, Pak. Jadi yang tidak ada manfaat. Maka orang-orang yang ngomong tidak ada manfaatnya makin banyak dosa dibandingkan pahalanya. Maka orang yang sedikit ngomongnya dan ngomongnya itu pada hal-hal tertentu saja, orang-orang ini tidak pernah susah dan gundah. Kenapa? Karena dia tahu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang dia ucapkan itu selalu direkam oleh raqib dan atidnya, direkam oleh kedua malaikat ini. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bukan saja dua malaikat yang merekam, Pak. Kalau kita tidak yakin, Pak. Ada sebagian orang tidak yakin. Saya tidak yakin kepada malaikat raqib. Saya tidak yakin kepada atid. Paling enggak kita yakin kalau anggota tubuh kita merekam apa yang kita lakukan. Ini merekam. Tangan ini merekam. Kita menzalimi orang lain, tangan ini merekam. Tanggal berapa, dalam detik berapa, hari apa, tahun apa, nanti dia akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita merekam. Otak kita juga merekam. Tubuh kita juga merekam. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan ketika balil insanu ala nafsihi basirah, makna insan di situ adalah al-jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Anggota tubuh akan merekam apa saja yang kita lakukan. Ya. Ini sama seperti kalau pencuri itu mencuri di di sebuah tempat. Tempat itu akan merekam pencurian itu, Pak. Bagaimana merekam? Jejak kaki dia. Kemudian sidik jari dia dan lain sebagainya. Dia memegang celeng masjid. Di celeng masjid ada sidik jari dia. Di rumah ada sidik jari dia. Artinya rumah itu merekam segala aktivitas yang dia lakukan walaupun tidak ada CCTV. CCTV hanya melihat ininya saja. Tetapi dinding-dinding itu merekam segala bentuk jari-jari dia, sidik jari dia dan lain sebagainya. Ini begitu juga. Kita kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, tangan ini menjadi saksi. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah, ini dahi ini menjadi saksi kalau kita pernah salat di sini. Ini dinding ini menjadi saksi kalau kita pernah salat di sini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Yang membuat seorang itu tidak pernah gundah, tidak pernah susah, tidak pernah panik. Ini ada masalah sedikit sudah panik. Yokiban lagi. Rasulullah nggak panik, Pak. Rasulullah bahkan mengatakan begini, ya. Kita tidak ada untuk besok saja sudah susah kita, Pak. Ini makanan besok bagaimana? Tengok kepikir ada orangnya oleh, Pak. Kepikir ada orangnya oleh hari ini bagaimana? Besok lain lagi. Kenapa besok lain lagi? Kalau mati sekarang hati kita sudah beres, Pak. Ini salat hari ini bagaimana? Ini bagaimana? Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya kira-kira bunyinya begini. Lam adakhir gadan syai'an. Saya tidak menyimpan untuk besok sesuatu. Enggak ada saya simpan. Enggak ada, besok ada ini ya Aisyah, ya enggak ada, enggak pernah, Pak. Aisyah juga enggak pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kita ada perbekalan untuk besok, untuk lusa, tidak ada, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang ada hari ini saya nikmati hari ini. Tidak ada, ya sudah, kata Rasulullah. Memang kalau level kita tidak sanggup seperti ini, Pak. Paling enggak apa? Rasulullah memberitahukan kita, Allah memberitahukan kita juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Muhammad itu, ada panik dia. Ya. Maka enggak salah kalau Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la ala khuluqin azim. Khuluqin ali, azim. Akhlaknya luar biasa, perangainya luar biasa, tabiatnya luar biasa. Tak pernah mengeluh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang ke-8. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya ini, Pak. Ini apa lagi kok sudah sama seperti nomor 1. Nomor 1, mereka yang salatnya itu daimun, continue terus salatnya. Kita tidak usah cerita salat sunnah dulu. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau salat sunnah. Nak mau dia salat tahajud. Tak apa-apa, tak ada masalah. Yang penting salat fardunya itu continue terus dia lakukan. Jangan nanti waktu mangat badan salat fardu, hana mangat badan, hana temayang fardu. Ketika sedang enak, salat fardu. Waktu nak enak, alah tak usah salat fardu. Ini orang seperti ini, kegundahan akan selalu datang sama dia, Pak. Maka orang enggak pernah gundah itu salatnya terus continue. Dan yang terakhir ini, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salat. Bagaimana menjaga salat? Menjaga waktu salat dan menjaga masalah pelaksanaan ibadah salat. Dia menjaga waktu salat, ketika masuk waktu subuh dia salat subuh, masuk zuhur dia salat zuhur, dan dia menjaga keadaan salat itu, Pak. Apakah batal wudunya atau tidak. Dengan sangat hati-hati sekali, Pak. Ini salat saya batal atau tidak, salat saya diterima atau tidak. Dia jaga betul itu, Pak. Orang yang seperti ini hatinya tidak pernah gundah. Ada yang bertanya begini, ada orang salat tetapi dia masih mencuri, Pak. Ada orang salat tapi masih korupsi, Pak. Ada orang salat tapi masih ngomong macam-macam, Pak. Ada orang salat tapi masih ribah orang lain. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini masalahnya sama siapa ini? Ya. Rupanya begini, kenapa orang itu tetap mencuri juga? Salat itu, kita ketika salat, untuk apa salat itu? Untuk mendidik raja, Pak. Ini raja, Pak. Raja itu hati, Pak. Untuk menjinakkan raja itu melalui salat. Ya. Bahkan salat itu, kenapa di dalam syarah An-Nawawi diungkapkan begini? Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah, kita disuruh salat. Kenapa salat, Pak? Di dalam anggota tubuh manusia ini ada 360 engsel. Ada engsel 30 engsel. Ketika Rasulullah mengatakan dia punya hak. Ya, apa punya hak? Ketika dia salat, ketika kita salat, 360 engsel itu semua bergerak, Pak. Semua bergerak. Ini buktinya apa? Allah menuntut haknya. Mana hakku, kata Allah. Saya sudah menciptakan engsel untukmu. Engsel tanganmu, engsel lehermu, engsel kakimu, dan lain sebagainya. Maka dengan kita salat, 360 engsel itu semua bergerak. Dan dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan diberikan kita nikmat lagi. Diberikan nikmat lagi. Ini bagaimana mau ditambah nikmat kalau kita tidak pernah salat? Kalau kita meninggalkan salat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka salat itu untuk mendidik raja. Kalau raja sudah terdidik, maka anggota tubuh yang lain juga terdidik. Makanya kalau salat tidak beres, tidak bisa dia mendidik salat, Pak. Pesannya tidak masuk ke hati, Pak. Kenapa tidak masuk ke hati? Karena salatnya tidak khusyuk. Karena salatnya tidak khusyuk, tidak tepat waktu, dan lain sebagainya. Sehingga salat itu sebagai simbol saja. Tidak bisa mendidik raja. Kalau tidak bisa mendidik raja, maka tangan seperti biasa juga. Masih tetap berbuat maksiat. Tetapi kalau salat kita khusyuk, kemudian salat kita benar, salat itu salah satu cara untuk mendidik raja, Pak. Ketika raja sudah terdidik, maka raja akan mendidik yang lain, Pak. Kamu jangan mencuri, kamu jangan lihat yang haram, kamu jangan ngomong macam-macam, kamu jangan makan haram, maka dia akan mendengar hatinya. Tapi kalau salatnya biasa-biasa saja, salat itu tidak bisa mendidik rajanya, Pak. Hanya didik raja, Pak. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam ibadah salat. Maka jangan salahkan salat nanti, Pak.
Jangan salahkan, oh ini enggak benar ini apa-apa katanya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Teman saya sudah salat tapi masih mencuri. Lebih baik tidak usah salat saja, ya kan? Padahal dia sendiri gara-gara tidak khusyuk dalam salat. Dia tidak tahu hakikat salat itu. Coba dia tahu hakikat salat. Salat itu untuk apa? Kalau dia tahu, dia akan menikmati salat itu walaupun cuma 2 rakaat saja. Kita tadi salat subuh berjamaah, kita nikmati salat tadi, Pak. Nikmat bagi kita, Pak. Walaupun orang bergen je, Pak. Dah tumayang, menyangtat lagi, Pak. Ya. Ketika dia menikmati, raja juga menikmati, Pak. Ketika raja menikmatinya, tujuan akhir kita raja menikmati, Pak. Kalau raja menikmati, dia nikmat sekali kita ibadah. Kalau dia sudah nikmat, itu tangan akan nikmat sendiri, Pak. Semua akan nikmat sendiri, Pak. Dia akan menyuruh kebaikan-kebaikan kepada anggota tubuhnya. Ini yang 8, Pak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksud jagalah Allah? Jagalah waktu salat kamu supaya kamu bisa bermunajat kepada Allah. Jagalah waktu salat itu, Allah akan menjagamu. Dia jaga katanya, Pak. Menyogetanyo tak jaga waktu semayang. Ini waktu salat tidak kita jaga, yang terjaga waktu makan, Pak. Kalau waktu makan itu tepat waktunya, Pak. Yang terjaga tak waktu, Pak. Di dalam sekidul makan jam 12:15. Lebih 1 menit tunjuk tangan. Waktu makan dah pakai, Pak. Padahal kalau untuk waktu, Pak. Waktu makan 12:15. Tetapi sudah 12:14, kita memberitahukan waktu makan. Makan 1 menit lagi, ya, Pak. Waktu azan tak pernah kita kasih tahu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda lihat tu. 5 menit tu. Setelah 5 menit, 10 menit tu. Kalau seandainya makan juga seperti itu, luar biasa, Pak. Ketika waktu masuk makan, tak apa-apa, 5 menit lagi. Oh, setengah jam lagi, tak apa-apa, baru kita makan. Tapi hana lagi, Pak. Ketika pas waktu makan, tepat waktunya. Ketika ditanya, kenapa tepat waktu? Supaya tidak kena penyakit mah, Pak. Kalau salat tak apa-apa, tak apa-apa, Pak. Maka penyakit gundah ini akan ada sama orang-orang seperti itu. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah, dengan melalui siapa dijaga? Allah menyuruh para malaikatnya. Dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ini hambaku ini, dari dia tidur teringat kepadaku. Makanya kita kalau tidur itu juga bisa ibadah, Pak. Bagaimana ibadah? Waktu tidur baca doa. Dalam tidur kita beribadah juga. Kenapa beribadah? Karena sebelumnya kita mulai dengan doa dulu, Pak. Kemudian baru bangun tidur ibadah lagi. Kita baca doa lagi, Pak. Kemudian setelah itu mau keluar kita tawakal lagi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa lagi, Pak. Maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, kamu jaga si fulan. Dari dia pergi sampai dia kembali dengan selamat, kamu jaga dia. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini orang-orang seperti ini, yang 8 ini, Pak. Yang pertama, dia kebahagiaan di dunia dia dapat. Dia tidak gundah. Maka kalau kita menemukan orang yang tidak gundah sama sekali, orang yang tidak panik, tidak gundah, dia selalu bersyukur, dia selalu tenang jiwanya, tenang hatinya, itu berarti 8 ini ada sama dia. 8 ini ada sama dia. Menyogetanyo sekarang masih gundah-gundah selalu, Pak. Kita susah selalu, Pak. Berarti di antara 8 ini ada yang tidak kita lakukan, Pak. Ada yang tidak kita lakukan. Maka mereka ini yang pertama di dunia, diberikan keistimewaan oleh Allah di dunia, tidak gundah, tidak tenang, bahkan nikmat, hidup ini nikmat sama mereka, Pak. Kemudian satu lagi di akhirat, ya. Bagaimana di akhirat? Ulaika fi jannat. Mereka itu akan masuk ke dalam sorga. Kenapa dijamakkan? Sorga. Allah hana gitu pegah le, Pak. Tak tahu lagi bagaimana cara ngomongnya kalau mereka melakukan 4 ini. Kalau bisa 8 sorga langsung diberikan kepada dia. Ya, nih, Pak. Bukan 1 sorga, 8 sorga diberikan. Ini kalimat ini ta'zim namanya, Pak. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, cobalah yang 8 ini, Pak. Coba 8 ini, Pak. Enggak pernah Allah itu bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi artinya Allah mengatakan jannat, bukan jannah. Jannat. Saking mulianya mereka, kalau bisa 7 sorga kepada mereka semua. Kan tambah mandum ke jauh. Ya, Pak. Mukramun. Apa itu mukramun? Jadi mukramun itu penafsir mengatakan yukrimuhumullah. Sebagai wujud mereka itu diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau 88 tadi Pak, di dunia dihormati oleh Allah yang hormati kita Pak. Ya nih Pak. Hormat oleh Allah. Diberikan kelebihan oleh Allah. Kita kalau diberikan tanda jasa saja oleh presiden senang kan Pak. Ya, tanda jasa. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ijuk yang dipelotong hanjit tengah 2 orang 2 malam Pak. Umar presiden ijuk tanda jasa kelo no cukup je kelo. Ingat kelo no. Padahal dia memituri dan dia Pak. Hai tu Pak. Kalau kita pergi ke istana negara, Pak Presiden, Bapak yang kasih tanda jasa ke saya, kamu siapa? Adanya, Pak, mituri dan Pak. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sudah memberikan tanda jasa kepada kita, nan ketanya mituri, Pak. Sampai keturunan kita itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada seorang yang beriman, dia saleh, anak-anaknya akan diberikan rahmat oleh Allah. Ini seperti kisah Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika membangun rumah yang mau roboh, ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu bangun? Kenapa bangun rumah roboh ini? Dijawab oleh Nabi Khidir, saya disuruh oleh Allah. Kenapa disuruh oleh Allah? Karena kedua orang tuanya saleh. Kedua orang tuanya saleh, Pak. Apa hubungannya? Makanya kalau ada orang tua saleh, anak itu juga akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tua tidak saleh, anak itu juga dapat imbas, Pak. Dapat imbasnya. Ya, Pak. Makanya kenapa seorang anak berdoa Tuhan, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, berikanlah mereka itu irhamhuma. Kasihanilah mereka. Kalau Allah mengasihani kedua orang tua kita, maka akan mengasihani kita juga. Ya. Seperti kita berdoa begini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita tidak lupa kepada kedua orang tua, Pak. Kenapa? Karena kita ada hubungan dengan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita itu baik, maka akan diberikan kebaikan-kebaikan juga kepada kita. Kalau orang tua kita jahat, imbasnya juga akan dapat sedikit-sedikit akan dapat. Ya, seperti orang jualan minyak wangi. Kita nak beli minyak wangi, tapi kayak tilik minyak wangi, Pak. Kamu bayar minyak wangi. Padahal beli pun tidak apa-apa, tidak. Maka kalau ingin dapat minyak wangi gratis, pergi ke masjid raya, Pak. Dang ilikang kayak tilik minyak wangi, Pak. Jadi sebelum berangkat ke pesta atau ke mana, dang kalian, Pak. Ini tilik je minyak wangi, Pak. Tilik minyak. Coba ini, Pak, enak. Mana lagi yang enak? Kabeh. Belum jalan apa? Pak. Atau pergi lihat ada testernya ada enggak untuk ni. Coba. Habisnya jak weh juga nak perlai belau, Pak. Tapi kalau dengan orang-orang yang tidak baik, kita sama seperti kata Rasulullah. Itu duduk di samping orang yang sedang buat parang, buat pisau, Pak. Ipeh parang, Pak, yang sudah dibakar. Itu apinya akan keluar, Pak. Itu bisa saja mengenai baju kita, Pak. Walaupun tidak mengenai, bau asapnya bisa kena kitanya, Pak. Padahal kita tidak buat parang dan tidak bawa pisau itu, Pak. Ini sama duduk pada orang-orang yang tidak baik. Imbasnya juga kena kepada kita, walaupun sedikit. Maka ini namanya fi jannatin mukramun, ya, Pak. Sekarang kita lihat ini, Allah heran ini, Pak. Ini saya butuh terjemahan. Ya, ayat selanjutnya, ayat berapa ini? 36 ya. Saya baca dulu, Pak. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ya. Ya. Ini kan kalimat ini kan masih mubham, ya. Kenapa orang kafir itu bersegera datang kepadamu? Apa maksudnya? Ini kalau kita lihat terjemahannya enggak nyambung ini, Pak. Ini begini, Pak. Ini ma di sini ma ta'ajub. Saya heran saya lihat orang kafir itu, kata Allah. Saya heran saya lihat orang kafir, dia tahu dia sudah membenci Muhammad, tapi dia masih mendengar perkataan Muhammad dan masih mendengar Al-Quran. Nyan maksudnya, Pak. Ini juga masuk imbasnya ke Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, di mulut dia mencaci maki Rasulullah. Tetapi dia tiap subuh dia mendengar Rasulullah baca Quran. Ya, Pak. Dia itu boleh dengar Rasulullah baca Quran. Ketika Rasulullah berada di samping Ka'bah, Rasulullah baca lagi Quran, baca Quran, dia hafal, Pak. Itu apa Abu Jahal lagi dengar ni, Pak. Maka Allah katakan famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Heran saya lihat orang kafir. Artinya mereka sudah membenci Islam, benci Al-Quran, benci saya, tapi mereka masih juga mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya apa? Kita memakai pemahaman lain lagi. Pemahamannya, mereka punya ilmu sebenarnya, bukan tak punya ilmu. Mereka tahu sebenarnya Al-Quran itu bukan
bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan sebagaimana yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah. Sebagai mengatakannya ke perkataan-perkataan syaitan ya Pak. Ya, Pak. Artinya orang kafir itu tahu, dengan ilmunya dia tahu, dengan akalnya dia tahu. Maka kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang tidak ada yang tidak tahu kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tidak ada yang tidak tahu. Kalau apa-apa rujuk. Sebodoh-bodohnya orang itu, sejauh-jauhnya dia dari Al-Quran. Ketika ada orang meninggal, paling enggak ijau Quran baca Yasin. Yasin. Ya. Walaupun seumur hidup, Tidun 3 baca. Atau waktu ada orang meninggal saja baca Yasin. Ya. Waktu mak meninggal baca Yasin. Waktu ayah meninggal baca Yasin. Waktu anak meninggal baca Yasin. Sebodoh-bodohnya orang, walaupun dia jauh dari Al-Quran, atau sejauh-jauhnya seorang dari Al-Quran, dia tahunya, Pak. Dia tahu Al-Quran itu bermanfaat. Maka ketika ini Yasin wal Quranil Hakim, ketika mau sakaratul maut begitu juga dia baca Yasin, Yasin wal Quranul Hakim. Sang Al-Qurannya Yasin mentang ya Pak. Padahal semuanya kan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ini maksud ini Pak. Jadi Allah mengatakan saya heran. Kenapa orang-orang kafir itu, orang musyrik itu masih mau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi. Ini muhtiin ini artinya dia betul-betul ya, muhtiin itu bukan musri'in saja, musri'in itu cepat-cepat. Tapi muhtiin juga maknanya dia sangat konsentrasi sekali. Ya, konsentrasi dia, Pak. Maka ketika Nabi Muhammad membaca Quran mereka konsentrasi. Abu Jahal dan Abu Lahab pernah bersiteru. Ini apa hubungan Abu Jahal Abu Lahab? Hanya hubungan tepu, baik dia fikir adik abang, Pak. Sama-sama Abu kan. Abu Jahal lain, Abu Lahab lain, Pak. Abu Lahab paman Nabi. Abu Jahal tidak ada hubungan dengan Nabi, Pak. Kecuali Abu Jahal adalah keturunan suku Quraisy juga. Ketemu dengan Nabi itu silsilahnya pada kakek yang kelima. Ya, Pak. Silsilahnya. Makanya Abu Jahal dan Abu Lahab bersiteru. Ini kita tidak usah dengar lagi Muhammad. Dia sudah menyihir kita semua ini. Dengan bacaannya sudah menyihir. Ya, nggak usah dengar lagi. Rupanya pada suatu hari, suatu subuh itu dua-dua, ketika Nabi Muhammad ini dua-dua mendengar, Pak. Satu sebelah sana, satu sebelah sini. Ketika habis mendengar Nabi Muhammad baca Quran, mereka pulang. Waktu mau pulang kembali di tengah, hai, kamu kemana? Ana lun kedih, apa nena dengar Muhammad baca Quran kan? Iya, kamu? Saya dengar juga. Sama-sama dengar. Besok berjanji nak dengar lagi. Rupanya dengar lagi mereka. Ya inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtiin. Heran saya, padahal mereka sudah mengklaim kamu itu orang gila, kamu begini, kamu, tapi dia masih mau mendengar ucapanmu ya Muhammad. Heran saya Muhammad. Ya. Sekarang kita lanjut. Anil yamini wa anis shimali izin. Ya, coba dibaca lagi. Ya. Ini maksudnya apa? Itulah seperti tadi, Pak. Dari kanan dan dari kiri, ini sebuah kalimat majas. Majas itu bukan kalimat sebenarnya. Jadi yang masukkan dari kiri kanan artinya mereka memenuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak mendengar. Makanya ketika Nabi Muhammad memanggil, karena mereka tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sebelum diangkat menjadi rasul, mereka sudah mengklaim Nabi Muhammad itu, mereka sudah memanggil Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Amin itu dapat dipercaya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan orang kafir Quraisy, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dikumpulkan, wahai penduduk Mekah, kalau saya katakan di belakang bukit itu ada musuh, percaya enggak kalian ke saya? Percaya, ibu kahwanya. Begitu mereka percaya kepada Rasulullah SAW. Kalau saya katakan begini, percaya enggak? Percaya ya Muhammad, engkau Al-Amin. Satu. Kalau seandainya saya katakan kepada kalian, saya semalam sudah dari sini Isra ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sudah ke Sidratul Muntaha. Percaya kalian? Nyan baru TI maunya, Pak. TI menumba. Maka sebagian waktu itu ketika kejadian Isra dan Mi'raj, mereka itu ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya. Kemudian ketika itu bangunlah Abu Bakar As-Siddiq. Saya apapun ucapan Muhammad saya percaya. Ya, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu adalah salah satu simbol, Pak. Masjidil Haram itu Mekah, Masjidil Aqsa itu simbol kiblat pertama orang mukmin sebelum Ka'bah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat untuk ke Ka'bah, fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, Nabi Muhammad masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika itu sedang salat, kalau enggak zuhur asar, Pak.
Turun ayat itu ketika sedang salat. Rasulullah langsung merubah posisinya, Pak. Posisi tubuh beliau menghadap Masjidil Haram. Maka kalau nanti Yahudi mengatakan, kami menjaga Masjidil Haram supaya tidak apa, banyak pengunjung, nanti pengunjung itu bisa merobohkan Masjidil Haram, di bawah itu ada kerajaan Sulaiman. Bohong mereka. Bohongnya apa? Mereka dari dulu sudah tidak percaya kepada nabinya Sulaiman. Untuk apa menjaga kerajaannya, Pak? Dari dulu mereka sudah mengatakan wattaba'u syayatinu ala mulki Sulaiman. Di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan begini. Yahudi itu marah sekali dengan Nabi Sulaiman, Pak. Maka kalau alasan mereka berjaga karena ada kerajaan Sulaiman, itu pun kalau ketahuan ada, Pak. Kalau mereka mengatakan kami menjaga kerajaan Nabi Sulaiman, itu adalah Nabi kami, bohong mereka, Pak. Dari dulu sudah berseteru dengan Nabi Sulaiman, Pak. Mereka bahkan mengatakan, i'taqadu, ini tafsir Al-Wasit, Pak. I'taqadu anna Sulaimana kufrun wa murtadun. Mereka yakin betul, Yahudi sampai sekarang yakin betul kalau Nabi Sulaiman sudah kafir dan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ke Nabi droikeun lagayan, Pak. Itu nabinya sendiri, Pak. Dia ngomong seperti itu. Kenapa? Mereka marah ke Nabi Sulaiman sebab Nabi Sulaiman mengambil kitab-kitab sihir mereka dan meletakkan di bawah istananya. Falamma tufiya, ini kata Ibnu Abbas, ketika meninggal dunia Nabi Sulaiman, maka diambil kembali kitab itu. Siapa yang ambil? Bukan Yahudi. Diambil oleh iblis dan setan dengan caranya sendiri, kemudian dibagikan lagi kepada ini. Maka Yahudi mengatakan, itu Sulaiman itu kafir dan murtad. Ketika ditanya, kenapa kalian ngomong ke Nabi sendiri seperti itu? Dia bisa menguasai jin, berarti kan murtad namanya. Dia kan sudah buat sihir, maka kami tidak salah kalau kami itu main sihir juga, Mbak ya. Dia sudah bisa menaklukkan angin dan lain sebagainya. Maka sihir terbesar di dunia adalah sihirnya Yahudi, Pak. Sihir Yahudi, Pak. Karena mereka sudah sistematis sihirnya, Pak. Sudah tertulis dengan ini. Maka kalau seandainya ada dulu kita lihat beberapa hari yang lalu perkumpulan dukun-dukun santetnya, Pak. Pak, dia tanya ngapain? Kami akan menyantet Yahudi, Pak. Betul santet Yahudi, Pak. Jin lebih kaya dia, Pak. Lebih kuat jin di sana dengan jin di sini, Pak. Itu para ahli santet sudah duduk semua, leh pupui baca kemenyan menung, Pak. Kami akan mengirim jin kami ke sana. Nyantrok kedeh jin payah tabek jin Yahudi, Pak. Karena raja haji deh, Pak. Kepada santet-santet yang katanya kita berdoa, Allah pun santet-santetnya, Pak. Kita berdoa kepada Allah. Jin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kirim jin sama jin ini payah tabek, Pak. Payah pelung jin, Pak. Kenapa? Karena raja jinnya ada di sana. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini maksud dengan izin, Pak. Jadi perkelompok-kelompok. Jadi makanya ketika Rasulullah memberikan tausiah, memberikan ceramah, memberikan mau'izah, itu di samping beliau ada juga orang-orang kafir, jangan salah, Pak. Ketika mungkin kita teringat, Pak. Ketika datang ada Ummu Maktum, orang buta itu, laki-laki buta, namanya Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika dia datang, Rasulullah sedang menceramahi pembesar Quraisy, orang kafir. Orang kafir itu mau dengar Rasulullah, Pak. Ya, mau dengar Rasulullah. Kalau kita sudah benci ke seseorang kan tidak mau dengar. Alah thatipulan, alah baik tajak di. Kita saja sama-sama muslim thaimum, alah hanam pupu kebacaannya. Thapnya alah keput tajaknya. Tetapi mereka ini mau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surah Jin, Pak. Pertemuan kalau Imam Al-Alusi mengatakan, jin itu bertemu dengan Rasulullah 6 kali, Pak. Ya, 6 kali. Pertemuan ke-6 itu hampir 7.000 jin, Pak. 7.000 jin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memadati duduk di samping Rasulullah SAW mendengar ceramah Rasulullah. Walaupun di antara 7.000 itu mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Bahkan salah satu mereka itu jin itu menawarkan ke Muhammad, ya Muhammad, jangan dakwah lagi bisa enggak? Saya berikan keamanan kepadamu, saya jaga kamu, kata jin. Gara-gara kamu berdakwah, itu kelompok jin sudah beriman semua. Dijawab oleh Rasulullah SAW, saya itu tidak perlu keamanan dari kamu. Yang ciptakan saya Allah, menciptakan kamu juga Allah. Keamanan saya diberikan oleh Allah. Ngapain saya takut kepada kamu? Ngapain saya perlu keamanan darimu? Kata Rasulullah SAW. Inilah namanya izin. Izin itu jamaah-jamaah. Walaupun mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini maknanya apa? Mereka tahu, Pak, kebenaran itu tahu. Mereka tahu kalau ini benar, ini salah, mereka tahu. Saya rasa cukup sekian. Ya. Jadi mudah-mudahan
ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.